Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang perbandingan trigonometri ya, yang ada pada segitiga siku-siku. Baik, pertama kita coba pahami dulu apa itu perbandingan trigonometri ya. Definisinya seperti apa. Nah, di sini pada gambar di samping, maksudnya di samping ini ya, belum kelihatan. Nah, seperti ini gambarnya. Ini kita coba lihat, ada segitiga siku-siku ya, siku-sikunya di C gitu ya. Nah, kita akan kenal sisi-sisinya ya. Nah, di sini ada sisi BC. Sisi BC itu garis BC ini gitu ya. Ini adalah sisi di depan sudut A. Jadi kalau kita anggap ini sudutnya di A, di titik A gitu ya, maka sisi BC ini ada di depannya ya, di hadapan sudut A. Paham ya? AC, ya C yang samping ini disebutnya samping sudut A. Jadi ingat ya, ada sisi depan sudut. Sisi depan sudut berarti yang di depannya ya, sisi di depannya, sedangkan sisi samping yaitu yang berimpit dengan sudutnya mungkin ya, yang membentuk salah satu garis yang membentuk sudut tersebut gitu ya. Sedangkan AB atau sisi miring itu adalah hipotenusanya dari segitiga siku-siku. Jadi dalam segitiga siku-siku nanti kita akan mengenal sisi di depan sudut, di samping sudut, dan sisi miringnya gitu ya. Nah, dari pengertian tersebut kita akan jelaskan beberapa istilah trigonometri ya, yang berkaitan dengan perbandingan sisi-sisi tadi gitu. Yang pertama ada yang disebut dengan sinus ya, sin, atau lebih sederhananya dibaca sin. Nah, sin itu didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi sudut A dengan sisi miring segitiga. Jadi kalau sinus A ya, sinus A itu berarti sudutnya sudut A ya. Itu kalau kita tuliskan formulasinya yaitu perbandingan antara sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miring segitiganya ya. Jadi contohnya misalkan gini. Jadi kalau yang di sini kita dari segitiga ini, kalau kita formulasikan sin A nya berarti apa? BC ya kan, sisi di depannya dibagi dengan AB ya. Nah, coba kita langsung ke contoh soal deh. Misalkan kita punya segitiga ABC yang siku-siku di B, dan sisi A-nya itu dan sin A-nya itu sama dengan 12/13. Yang ditanyakan adalah sin C-nya berapa sih gitu kan ya. Nah, dari sini cara menjawabnya ya tinggal kita buat dulu segitiga siku-siku ya. Siku-sikunya di B seperti ini. Nah, kemudian karena di sini sin A, karena A-nya di sini kan sin A itu sisi di depan sudut dibagi miring kan. Berarti di depan sudut A itu panjangnya 12, sisi miringnya 13. Jadi kalau kita terapkan dalam sini ya benar ya. Sudutnya di sini berarti di depannya itu 12, miringnya 13, ya kan? Nah, maka untuk mencari sin C berarti kan di sini nih sudutnya nih. Nah, sisi di depan sudut C siapa? AB. Sisi miringnya sudah ketahuan nilainya, berarti kita harus mencari dulu si AB-nya, ya kan? Kita perlu mencari dulu siapa? Si AB-nya. Nah, karena ini segitiga siku-siku, maka akan berlaku apa? Teorema Pitagoras gitu ya. Dimana untuk mencari AB kuadrat gitu ya, atau untuk mencari AB kita bisa menggunakan rumus dari akar AC kuadrat, sisi miring kuadrat, dikurangi salah satu sisi tegaknya, yaitu 12 kuadrat. Akan didapat 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan akar 169 dikurangi 144 ya, sama dengan akar 25 sama dengan 5. Nah, maka kita tahu AB nya itu 5 ya, AB nya 5. Sehingga ya gampang ya, sin C berarti AB per AC. AB nya 5, AC-nya 13. Seperti itu.